Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bimbinglah lisan ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga untuk memahami apa yang tahu. Ya Allah, bimbinglah jiwa selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu silaturahmi di tempat ini, melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan siang kali ini, alhamdulillah di sini tetap diistiqomahkan, diperjalankan jiwa raganya. Ada Bu Hajah Mirna, ada Ibu siapa Bu? Lia ya? Iya. Bu Lia, dan ada Bu Hajah dan ada Komala Santi. Yang lain. Ada 30 yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang kali ini temanya itu memahami makna jangan berserah kepada keadaan, tapi berserah diri kepada Allah apapun keadaannya. Nah, ini kita harus pahami. Terkadang kita ini terjebak dengan keadaan-keadaan yang saat ini kita sedang alami. Entah itu sakit hati, entah itu kecewa, sakit kantong, dan banyaklah keadaan-keadaan yang terkadang kita akhirnya menyerah dengan keadaan itu dan sehingga tidak mendapatkan solusi. Nah, di saat diri kita berserah kepada Allah secara total apapun keadaannya, sesungguhnya di situ sudah pasti ada solusi-solusinya, Bu. Karena Allah memberikan sebuah permasalahan itu disertai jawabannya. Allah memberikan kesulitan disertai kemudahannya. Allah memberikan kesedihan itu disertai kebahagiaannya. Jadi enggak dipisah-pisah, dualitas itu memang Allah sudah berikan. Cuman tergantung bagaimana jiwa kita menyikapinya. Ya kan? Nah, di sini kalau kita enggak gunakan kesadaran, pasti akan kecewa. Kalau hanya mengandalkan akal pikir kita, contoh misalkan, saya udah berserah kepada Allah, tapi tetap aja enggak ada solusinya. Saya udah enggak mau lagi berdoa, saya kecewa sama Allah. Nah, itu kan karena tidak mau menyadarinya, Bu. Sesungguhnya apa yang dialami saat ini itu adalah memang pemberiannya. Kalau kita menerima dengan penuh kesadaran bahwa ini pemberian Allah, akan menjadi sebuah nikmat dan akan menjadi sebuah pembelajaran bahwa Allah sedang memberikan pemahaman melalui apa yang kita alami saat ini. Ya, di saat kita kecewa, kalau kita sudah aktif kesadaran, rasa kecewa itu akan kita jadikan alat semakin mendekat ke Allah. Bukan malah lari dari Allah.
kesedihan itu akan dijadikan sebuah alat untuk semakin mendekat juga kepada Allah. Kekurangan itu akan menjadikan sebuah alat untuk semakin mendekat kepada Allah. Nah, jadi apapun keadaannya, kalau kita sudah aktif kesadarannya menyadari Allah yang dekat, maka akan menjadi sebuah alat kita semakin mendekat kepada Allah. Nah, dari sini kita harus pahami dulu. Kita kan belajar nih, sama-sama belajar. Awal pertama belajar memang kan kita harus tahu tujuannya ya. Kitanya belajar ini tujuannya untuk apa sih? Kan gitu. Mau kemana sih? Nah, di sini kan kita sudah sama-sama belajar memohon kepada Allah jalan yang mudah, cara yang simpel agar kita bisa mengenal Allah dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita kan itu. Nah, makanya kita belajar jangan sepotong-sepotong. Kan gitu. Kita harus benar-benar pahami dulu. Nah, sekarang kita belajar di DNSA, kita pelajari dulu materinya apa aja sih di DNSA kan gitu. Jangan hanya sepotong. Kita harus tahu dulu. Sampai kenyang. Jangan sepotong. Apa aja yang dipelajari. Kan di DNSA itu ada Patra, ya, ada DN, ada 3T, ada ATP. Nah, ini kita harus pahami teori-teori ini, dan setelah kita paham teori-teori ini, kita aplikasikan lillah karena Allah. Jangan mengandalkan metodenya, jangan mengandalkan pemahamannya. Karena di saat kita mengandalkan pemahamannya atau metodenya, maka akan kecewa, Bu. Contoh misalkan di DNSA ini kan setelah sadar Allah itu kan harus 3T. Nah, aplikasikan 3T. Nah, mengaplikasikan 3T-nya kalau bukan karena Allah, di situ pasti kecewa, Bu. Kan Pak Pur suka mengatakan kalau banyak masalah gunakan 3T1, menerima kan gitu. Nah, lalu kita mengandalkan metodenya aja, mengandalkan pemahamannya saja, pasti kecewa. Kenapa saya bilang kecewa? Ya karena tidak lillah. Kesadarannya tidak ke Allah, ke metode itu. Terima, Bu, udah saya terima. Kan berarti enggak bisa nerima. Tapi kalau misalkan pakai kesadarannya nyambung dulu ke Allah, kan gitu, sadar Allah dulu. Begitu dapat sesuatu yang tidak mengenakan, kita menyadari ini pemberian Allah, sehingga di situ dimampukan untuk menerima. Kan gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang pun banyak yang terjadi di kalangan jamaah DNSA dan teman-teman kita yang sama-sama belajar ini, di saat diberikan goncangan atau permasalahan, malah lari lagi ke selain Allah. Padahal udah diajarkan lurus ke Allah, minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah, kan gitu ya. Terus ada sudah kesadaran menyadari Allah yang dekat. Nah, kalau udah ada kesadaran menyadari Allah yang dekat, kira-kira seharusnya seperti apa? Kan harusnya langsung ngomong ke Allah kan gitu. Tapi ternyata dalam kenyataannya masih bingung. Akhirnya mencari-cari cara, mencari-cari metode untuk menyelesaikan masalahnya, mencari-cari orang yang bisa memberikan solusi. Nah, itu yang dimaksud lari dari tujuan. Udah dikasih tahu tujuannya itu ke Allah, ke Allah. Nah, ini untuk kita bertauhid, menuhankan Allah, mengesahkan Allah. Jangan sampai ada selain Allah. Nah, bukan berarti nanti setelah kita udah ke Allah itu tidak ada guncangan. Ya, bukan maksudnya tidak ada syariatnya, pasti ada syariatnya kok, Bu. Gitu loh. Cuman kesadaran kita harus ke Allah dulu gitu. Kalau di saat kita enggak kesadarannya enggak ke Allah dulu, pasti kita itu merasa kita yang mampu, kita yang bisa.
Nanti malah meyakini apa? Metodenya, malah meyakini caranya, malah meyakini pemahamannya. Contoh misalkan awal pertama belajar pakai 3T. Dibuktikan sama Allah tuh. Begitu ada masalah kita pakai 3T. Selesai masalahnya. Nah itu kan menjadi sebuah jebakan di saat kita sudah meyakini, iya mantep nih 3T menyelesaikan masalah saya. Lari nggak ke Allahnya? Lari, Bu. Nah, ketiga T-nya. Nah, ini yang banyak terjadi. Seharusnya kita mengamalkan 3T-nya itu lillah dengan kesadaran ke Allah tadi. Kadang-kadang kita melupakan Allahnya. Akhirnya banyak lagi terjebak dengan keilmuan-keilmuan, terjebak lagi dengan doktrin-doktrin, bacaan-bacaan. Tapi bukan berarti itu tidak baik sebetulnya. Itu baik kalau kita lakukan dengan penuh kesadarannya menyadari Allah. Ya kan? Nah, akhirnya kita kan harusnya kan di saat kita ada masalah ke Allah, ya Allah, aku terima keadaan ini, masalah ini ya Allah. Dan aku bersyukur kepadamu ya Allah. Dan aku yakin ya Allah, Engkau akan menolongku. Nah, di saat udah ada kesadaran seperti itu, lalulah kita sholat tahajudnya lillah karena Allah. Sholat duhanya lillah karena Allah. Nah, itu akan secara otomatis padilah-padilah itu akan Allah berikan. Dan itulah akan kita sadari bahwa yang memberikan pertolongan itu Allahnya, bukan amalannya, bukan perbuatannya gitu loh. Nah, itu yang perlu kita pahami lebih dalam lagi. Ya berdoa boleh, tapi berdoanya yang spesifik aja kalau memang sudah menyadari Allah yang dekat. Kadang-kadang kita itu masih membatasi. Padahal kita udah tahu Allah itu dekat kan. Jadi, nanti jam sekian harus begini dulu, harus begitu dulu. Nah itu kan. Jadi seakan-akan Allah itu kalau nggak begitu nggak bisa gitu loh. Nah, nggak dikasih. Padahal kalau udah menyadari Allah dekat, ya udah diam, sadari aja, ngomong gitu loh. Ya Allah. Nah, ini kan termasuk doa, Bu. Ya kan? Jadi doa itu tidak harus yang ibaratnya panjang lebar, yang kita pun nggak ngerti artinya. Ya kan? Ini di saat kita sudah menyadari Allah dekat, doanya itu dengan bahasa kita yang kita pahami. Misalkan contoh ibu nih lagi pusing pengen punya suami. Jadi doanya itu nggak ngawang-ngawang kemana-mana. Tapi udah begitu menyadari Allah yang dekat. Ya Allah berikan aku pendamping hidup yang soleh, yang membimbing aku. Ngomong spesifik, jelas, nyata. Nggak harus habis ini gitu situ. Nah itu kan yang disebut kita itu terjebak dengan doktrin tadi. Jadi seakan-akan Allah itu nggak bisa nolong kita kalau enggak sholat fardu dulu, gitu loh. Padahal kapanpun ya. Nah, cuma karena menjadi biasa. Nah, kita dalam keadaan punya wudhu, habis sholat. Jadi bukannya berarti terdoktrin sih sebetulnya. Faktornya kebiasaan aja. Gitu. Kayaknya kalau kita lagi duduk gitu ya, belum mandi, rasanya bukan berarti kita tidak berdoa. Tentu harapan itu selalu ada. Karena ayah mengajarkan, DNI mengajarkan bahwa ya Allah, saya lepaskan kepadamu segala harapan saya gitu kan. Tapi rasanya nggak afdol aja ya kalau kita belum. Nah itu makanya saya bilang tadi, inilah proses kemurnian, Bu. Proses. Nah, proses. Ya, ngomong aja belepetan ya. Proses pemurnian. Nah, proses pemurnian terhadap Allah. Ya kan? Tidak tercampuri dengan apa-apa lagi sudah. Sebetulnya kalau kita sudah seperti itu, hidup ini indah kok. Makanya berserah dirinya kepada Allah, jangan kepada keadaan. Kalau kepada keadaan pusing, jelimet, semrawut, ya kan? Stres, gelisah, kecewa, patah hati. Wah, udah semuanya itu kan yang timbul itu. Kalau kita pasrah kepada keadaan. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Nah, tapi kalau kita berserah dirinya kepada Allah,
apapun keadaannya, di situ nanti ada bimbingan Allah. Lagi sedih nih, karena dia menyadari sedih ini dari Allah, jadi rasa sedihnya itu dijadikan sebuah alat semakin dekat ke Allah. Jadi lagi sedih itu, ya Allah, aku terima rasa sedih ini yang Engkau beri, ya Allah. Aku kembalikan kepadamu yang bisa menghilangkan rasa sedih ini, yang Engkau, ya Allah. Dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Gitu loh, Bu. Nah, disitulah jadi sebuah nikmat. Walaupun sedih juga nikmat. Karena kita kesadarannya tetap menyadari Allah. Jiwanya ini tetap lurus kepada Allah. Tapi kan dibisikin mulu kita itu. Tuh kan, kamu dekat Allah, kecewa kan kamu. Nah, kan gitu. Tuh kan kamu mau istiqomah begini, begitu. Nah, kan gitu. Jadi pasti godaan-godaan itu ada. Tapi disitulah kita harus bisa menyikapi dengan kesadaran tadi. Menyikapi semua godaan itu dengan berserah diri kepada Allah. Sadar saya ini sedang digoda, sadar saya ini sedang dicoba. Nah, disitulah kalau kita sadar, maka minta pertolongan Allah. Kita sadar nih, nggak sanggup karena hujan misalkan. Ya Allah, nah kan gitu Bu, kalau jiwanya yang sadar. Nggak menyalahkan hujannya. Misalkan ada teman yang menyakiti, jadi nggak menyalahkan temannya. Karena dia menyadari sebenarnya yang ngasih rasa sakit itu bukan temannya, tapi Allah. Nah, kalau sudah menyadari yang ngasih sakit hatinya itu Allah, ya dikembalikan lagi ke Allah. Karena yang bisa membuat hatinya bahagia itu ya Allah. Sehingga di situ menjadi sebuah pembelajaran. Oh, gini cara Allah ngasih paham saya, ngasih tahu saya, oh tentang makna sabar, tentang makna ikhlas, tentang makna apapun itu nanti akan dipahami setelah ada kejadian-kejadian itu. Cuman kan kadang kita itu memang tergoyah dengan situasi dan kondisi atau keadaan yang memang sudah mentok. Itu pasti itu. Dan karena apa ya, sering saya alamin. Lucu gitu. Di ucapan-ucapan dulu itu saya sudah ngomong menyadari Allah dekat, Allah maha menjamin, Allah maha menolong, Allah maha memberi. Begitu ada masalah bingung. Lupa. Ngadak-ngadak lupa. Tapi di situ saya sadar, loh, iya ya, ngapain saya bingung, ngapain saya gelisah. Ini semua dari Allah kondisinya. Dikasih hampa, dikasih penderitaan, begitu disadari, sudah, nggak masalah. Dan menjadi sebuah nikmat. Kadang-kadang gini, Bu. Sampai yang namanya saat kita sedang bisa senang begitu, menjadi sebuah nikmat kayaknya belum nyampe. Iya, nggak apa-apa. Memang semua kan udah kita merasa ngalamin proses dulu. Berasa bahwa diri aku sudah merdeka, ya Allah, tidak ada apapun ya. Jadi kadang-kadang berhasil. Begitu kena masalah, kadang-kadang hari ini kita bisa nguasain, besok-besok belum tentu gitu ya. Nah, belum itu. tentu nggak bisa. Makanya kan gitu, Bu. Memang iman kita itu kan naik turun. Kadang lagi bagus, kadang lagi turun. Tapi kalau menurut kesadaran, sebenarnya nggak ada naik turun. Kalau kesadarannya nyambung kan gitu. Cuman memang harus mengalami proses seperti itu. Karena ya yang bisa nyambung terus ya kecuali Allah yang memampukan, bukan mampunya kita. Ya udah kewajiban nih, kalau jadi udah semacam kewajiban ya, walaupun itu sunnah. Setiap malam Jumat kita tahlil, yasin dan sebagainya, al-kahfi. Tiba-tiba nggak pengen banget, kalau lagi nggak pengen banget. Nggak pengen ya gitu. Itu kenapa tuh ayah? Ya itu bedanya di saat kita melakukan segala sesuatunya bukan karena Allah seperti itu. Ya kan udah bertahun-tahun gitu. Iya. Menjadi sebuah sesuatu. Nah itu kan ibu melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi sunnah. Ya, betul. Nah ya kan belum karena Allah. Begitu ya. Nah iya itu kan tipis sekali. Pak, maksudnya
Tapi sesudahnya memang saya ada rasa menyesal. Ya Allah, kenapa sih? Yang udah biasa saya lakukan tiba-tiba nggak pengen aja gitu. Ya, ya itulah bedanya di saat kita karena Allah dengan karena nafsu, itu bedanya begitu, Bu. Di saat kita habis melakukan merasa bangga, merasa lega, merasa enteng kan gitu. Tapi kalau nggak melakukan merasa tersiksa, merasa beban. Nah itu bisa dikarenakan karena nafsu. Tapi kalau karena Allah melakukan dan nggak melakukan pun ya nggak masalah sebetulnya. Kalau yang hanya sunnah gitu ya kan, iya. Jalanan sunnah gitu. Ya memang belakangannya sih ya Allah, kenapa ya ini? Oh jadi masih ada embel-embel. Nah, masih ada embel-embelnya karena di Excel coklat kan. Kita itu kan di situ nanti akan paham mana yang masih tercampur, mana yang sudah murni. Kalau kita sudah sama-sama mengalami kan gitu, Bu. Nah, itu maksud yang disebut kemurnian tuh di situ. Murni karena Allah atau masih tercampur karena yang lain. Entah itu karena nafsu, karena ingin dipuji, karena ria, karena ini, karena itu masih banyak. Gitu. Ya, itu yang maksud tercampur. Kalau sudah murni karena Allah, di situ pun kita akan paham. Kalau sudah merasakan dan akan bisa membedakan jiwa kita itu. Oh, ini karena Allah, ini bukan. Nah, itu yang maknanya kita berserah diri itu. Kalau berserah dirinya kepada Allah nanti dapat bimbingan, Bu. Ya kan? Tapi kalau kita berserah dirinya kepada keadaan, nah ya itu yang akhirnya timbulnya amarah. Ya kan? Kesel, dongkol, kecewa, jengkel. Jadinya semua jadi ngumpul gitu. Itu. Jadi itu perbedaannya ya, Bu ya. Gimana kita harus berserah kepada Allah apapun keadaannya. Jangan berserah kepada keadaannya. Nah, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama diproses. Dan memang di saat proses itu kan tidak semudah apa yang diucapkan, Bu. Kadang saya pun udah dipahamkan oleh Allah tentang kemurnian ini. Diproses lagi lebih dalam tentang kemurnian itu. Sehingga ternyata tersadarkan, oh iya ya, saya masih tercampur ini. Udah nggak murni lagi. Semakin lama itu kan semakin diperes itu hampasnya itu loh, Bu. Nah, itu kan semakin kelihatan mana yang murni. Nah, sebetulnya di saat kita menuju ke Allah itu kan harus suci, harus bersih. Nah, maksud yang kotoran-kotoran itu yang selain tadi, yang masih tercampur-campur tadi itu, Bu. Di jiwa kita itu masih ada keyakinan-keyakinannya bukan kepada Allahnya. Contoh misalkan Ibu Lia ada masalah utang piutang, dikasih amalan misalkan sholawat untuk pelunas hutang, ya kan? Memang awalnya Bu Lia itu kan meyakini hanya Allah yang bisa membereskan hutang saya gitu, karena nggak beres-beres kan gitu. Akhirnya ini gimana, ini semakin mendesak. Ceritanya adalah temen misalkan yang ngasih amalan, coba amalkan ini Mbak Lia, atau bahkan Ustaz. sholawat untuk pelunas hutang. Nah, dengan kesungguhannya, dengan keyakinannya, Mbak Lia amalkan itu. Yakin, dengan keyakinan yang nggak mikir lagi gitu loh, nggak mikir gimana caranya gitu, tapi full yakin. Terus dibaca, misalkan setiap malam 30 kali, baca dengan penuh keyakinan. Dan ternyata berhasil, Bu. Ada aja jalannya. Tiba-tiba enggak itu siapa, atau misalkan walaupun itu family yang udah lama, yang enggak ada komunikasi, tiba-tiba komunikasi sama Mbak Lia. Lia, kamu ke rumah saya. Ada apa, Paman? Misalkan gitu contohnya. Udah ke rumah aja. Pas nyampe rumah tiba-tiba paman itu ngasih uang. Bagi amplop tuh. Nih lihat, ada rezeki. Di situ ucapannya alhamdulillah, rezeki dari Allah.
Tapi di keyakinannya itu kan pasti larinya sholawat ini nih. Mantap. Nah, mantap nih, bener nih sholawat nih. Memberikan solusi. Nah, begitu diproses lagi, udah lupa tuh dengan masalah ya. Dikasih masalah lagi. Ajar lagi. Nah, ingatnya, sholawat ini. Dibaca lagi, ternyata solusi. Nggak ada solusi, nggak selesai masalahnya. Akhirnya kecewa. Udah dibaca, nggak selesai-selesai juga. Gimana sih ini amalan? Wah, ya mulai tuh. Padahal kalau pakai kesadaran, yang menyelesaikan masalah itu bukan amalannya, tapi Allah. Gitu. Jadi gimana? Ya kalau mau pakai sholawat lagi, sholawatnya harus lillah karena Allah. Dengan keyakinan Allah akan nolong gitu loh. Bukan dengan keyakinan sholawatnya yang nolong. Kalau dibalik seyakin itu kepada Allah bukan Nah, sholawatnya ya. coba. Nggak usah pakai baca apa-apa, cuman kretek hati jadi ya, Bu. Kalau udah keyakinannya full, nggak pakai mikir lagi. Selama ini kan kita yakin kepada Allah itu masih mikir lagi gimana caranya Allah. Bener nggak? Contoh misalkan gini, ada masalah. Udah ke Allah. Ya ke Allah. Jenengan diam, duduk ke Allah nih. Ya Allah, berikan aku uang ya Allah untuk bayar utang ya Allah. 20 juta ya Allah. Buat bayar utang ya Allah. Tapi udah selesai itu. Gimana ya caranya Allah ngasih? Nah itu kan ada keraguan. Jadi tidak benar-benar yakin. Padahal kalau sudah benar-benar yakin ya terserah Allah. Nggak usah ikut mikir kita mah. Yang penting kita udah lapor. Sehingga apa, di saat nanti ada solusi, kita tetap menyadari gitu loh. Oh ini pertolongan Allah. Oh ini cara Allah memberikan solusi. Nah itu kesadarannya akan ke situ. Enggak berhenti di makhluknya. Gitu loh. Kalau kita enggak ke Allah pasti kan, alhamdulillah rezeki anak soleh. Kan gitu. Soleh dari mananya? Rezeki tetangganya Pak Soleh. Gitu Bu ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, di saat kita menggunakan kesadaran itulah akan terlihat bedanya jelas. Makanya berserah dirinya kepada Allah, jangan kepada keadaan. Apapun itu masalahnya. Dan ini saya pun sedang diproses tentang itu. Kemarin begitu, sekarang ada lagi. Saya harus berangkat ke Lampung nanti sore dengan menjalankan amanah yang di luar nalar saya. Yang menurut dokter penyakit itu udah nggak ada obatnya. Coba, kenapa Allah kirim saya gitu loh? Saya ini bisa apa? Tapi inilah proses yang harus saya lalui untuk menyaksikan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Dan ini harus disampaikan kepada orang itu. Tahu AA disuruh Allah itu dari mana? Nah itulah gunakan kesadaran tadi Bu. Kalau pakai kesadaran itu nggak diingin-ingin, nggak diarep-arep gitu loh. Tapi tiba-tiba prosesnya itu ada aja. Orang itu tiba-tiba telepon. Nah, sedangkan kan orang-orang yang hebat, yang lebih memahami keilmuannya kan banyak itu loh Bu. Kenapa harus saya? Nah kalau bukan Allah siapa itu? Padahal orang itu nggak kenal ya? Nah belum pernah ketemu dan beliau masih kerja di Malaysia. Yang sakit saudaranya di Lampung. Nah ini kan menyaksikan namanya. Kalau bukan Allah yang menghendaki, berarti kan nggak mungkin. Karena bukan keinginan saya gitu loh. Coba kalau saya yang ingin, coba saya dipanggil, kapan mau dipanggil? Saya siapa? Ahli bukan. Nah itu loh Bu, kita akan bisa membedakan dengan kesadaran seperti itu. Memang di luar nalar pikir kita. Gitu. Nah itu bisa kita bedakan. Oh ini murni dari Allah, ini tercampur pikiran, campur perasaan, tercampur keinginan, tercampur ego, tercampur nafsu, tercampur. Itu akan tersaksikan kok. Akan tahu kok. Gitu. Karena kalau bukan Allah itu pasti bingung Bu.
bingung gimana berangkatnya. Ya kan? Ongkosnya dari mana? Kan gitu. Tapi di saat kita sudah meyakini itu perintah Allah, pasti Allah akan jamin. Sehingga saya tinggal ngikut aja udah. Kamu tuh ikut aja udah, jalan aja perintahnya gitu kan. Nanti sore dijemput, ada yang jemput. Nah, itu kan udah fasilitas-fasilitas yang memang Allah sediakan. Kesadaran saya membaca itu, menyaksikan itu. Oh, di saat Allah berkehendak itu mudah semuanya. Kalau menurut akal pikir saya ya jelimet, Bu. Keadaan lagi begini, ya kan? Pasti banyak ini, banyak itu. Udah pertimbangannya udah banyak. Nah, tapi kalau udah Allah yang berkehendak, terjadi. Kadang-kadang kita itu mikirin yang belum terjadi. Tapi kalau kita menyadari yang terjadi dan yang belum terjadi itu kehendak Allah, sudah aman. Nggak usah ikut mikir-mikir gitu. Kebanyakan kita kan ikut mikir. Yang belum kejadian dipikirin. Seakan-akan udah terjadi. Akhirnya mumet sendiri. Kesal sendiri. Atau yang di belakang jadi satu. Nah, coba. Jadi pikiran yang di awal pasti kita gunakan untuk apa akhirnya? Nah, itu makanya kalau udah aktif kesadarannya, Bu. Jadi bukan dihilangkan pikiran itu. Tapi digunakan sesuai fungsinya. Habibi kalau pikiran yang nggak dipakai, gimana mau bikin pesawat? Nah, berarti kan dia gunakan akal pikirnya itu untuk membuat sebuah karya. Sesuai dengan fungsinya gitu loh. Bukan mikirin masa lalu, bukan mikirin mantan, bukan mikirin yang belum kejadian gitu. Nah, itu tidak menggunakan akal pikirnya sesuai fungsinya. Nah, kita ini belajar kesadaran itu agar bisa seperti itu gitu loh, Bu. Memang awal-awal belajar harus hilangkan pikiran, harus hilangkan ego, harus hilangkan nafsu. Tapi setelah nanti naik tingkatnya, kesadarannya, sesungguhnya pikiran itu harus digunakan sesuai fungsinya. Ego itu harus digunakan sesuai fungsinya. Nafsu itu harus digunakan sesuai fungsinya. Nah, di situ maka ternyata segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu ada fungsinya masing-masing. Yang sudah Allah sediakan sebagai fasilitas untuk kehidupan. Jadi nggak salah kita gunain ego gitu. Ya iya kalau sesuai fungsinya. Contoh misalkan, ya masa di luar nanti ibu ditanya, Bu itu anak siapa? Anak Allah. Kan lucu gitu, gunakan sesuai fungsinya, keakuannya gitu. Oh itu anak saya, anak pertama saya, gitu loh Bu. Jangan untuk mengaku-ngaku yang istilahnya yang lain. Itu suaminya siapa? Punya orang di depan. Gitu loh. Jadi semua Allah itu dalam arti kata kesadarannya, bukan pengakuannya. Dalam arti dalam kehidupan ini kita kan harus tahu posisi-posisinya. Gitu loh. Ya secara habluminanasnya, secara manusiawinya kan tetap ini rumahnya Bu Komalasari. Nah, kan gitu. Tapi secara hakikatnya Bu Komalasari harus memahami bahwa ini adalah titipan Allah. Amanah dari Allah. Kan gitu. Jangan sampai diakui aku yang bangun, aku yang kerja keras membangun rumah ini. Dengan hasil jeripayahku. Bangun pagi, pulang malam, sampai pagi lagi. Kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, ibaratnya kan gitu. Nah, itu kan keakuan tadi. Tidak sesuai pada tempatnya. Jadi kalau sesuai pada tempatnya, semua itu akan menjadi sebuah nikmat. Menjadi sebuah rahmat. Ya kan? Ibu makan gak ada nafsu gimana? Ya kan? Nah, berarti harus digunakan nafsunya saat makan. Kan gitu. Saat naik motor gak ada nafsunya, lemes ibu ya nabrak orang. Nah, itu yang disebut
digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Memang nanti kedewasaan itu akan timbul setelah kita memang diproses. Karena saya pun mengalami hal yang sama. Awalnya mah buang nafsu, buang ini, buang itu. Pas begitu, loh kok pincang hidup saya? Baru disadarkan oleh Allah bahwa semua fasilitas itu ada manfaatnya masing-masing. Tergantung kita mau menyadari atau tidak. Makanya kan kita sering dengar tuh, apapun ciptaan yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya Bu ya, kuman itu kan kecil ya Bu. Tapi ada manfaatnya. Ya kan? Kalau nggak ada kuman itu nggak ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit itu nggak ada dokter kan gitu. Kalau nggak ada dokter itu nggak ada obat, nggak ada pabrik obat, nggak ada. Wah, kan semuanya ada manfaatnya. Saling berkaitan. Penjahat ada nggak manfaatnya? Ada Bu. Kalau nggak ada penjahat nggak ada polisi, gitu. Nggak ada orang yang merasa baik. Nah disitulah sebenarnya kalau kita sadari semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya masing-masing. Yang menurut kita nggak baik, yang menurut kita nggak bagus, yang menurut kita itu nggak ada manfaatnya, ternyata semua itu ada manfaatnya. Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman dimanapun berada yang sekarang sedang diproses dalam perjalanan menuju kembali kepada Allah, menyadari Allah yang dekat. Sesungguhnya Allah itu kan selalu menolong kita. Sesungguhnya Allah itu kan selalu bersama kita. Sesungguhnya Allah itu mencukupi segala kebutuhan dan keinginan kita. Cuman kita nggak mau menyadari itu. Jadi seakan-akan pertolongan Allah itu di waktu-waktu tertentu saja. Ya kan? Coba kalau sekarang kita terapkan dalam keseharian, di saat kita bangun, buka mata, masih bisa bernapas, itu adalah sebuah pertolongan dari Allah. Nggak bakalan kita cari-cari lagi. Bahwa ya memang sesungguhnya kita itu selalu ditolong. Dan pertolongan Allah sangat dekat. Keberadaan Allah sangat dekat, pertolongan Allah sangat dekat. Itu kalau disadari Bu. Kasih sayang Allah itu sangat dekat pun kalau disadari. Coba kalau nggak disadari itu. Pasti kelimpungan terus. Cari-cari terus. Allah nggak sayang, saya dibiarin susah. Allah nggak sayang, saya dibiarin nangis. Nah karena tidak menyadari bahwa susah dan nangis itu pemberian dari Allah. Coba kalau disadari itu pemberian dari Allah. Akan menjadi sebuah nikmat dan pembelajaran. Ya kan? Oh, susah ini fungsinya agar air mata saya ini keluar. Nah, air mata ini keluar fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran di mata. Kan kalau kita menyadari ke situ nggak ada yang sia-sia. Benar nggak? Jadi ada sebuah nikmat. Tapi kalau kita tidak menyadari, disitulah akhirnya nyalah-nyalahin orang, nyalah-nyalahin Allah, nyalah-nyalahin, ya banyaklah yang disalahin. Nah itu. Ayo teman-teman dimanapun berada yang memang sama-sama diproses, kembali lagi pada tujuan kita. Lurus ke Allah, kembali ke Allah. Jangan kepada selain Allah. Karena kalau kita sudah diberi bukti oleh Allah, ya kan? Sudah diberikan istilahnya yang nyata, kesaksian yang nyata gitu. Nanti kalau kita lari lagi di situ akan semakin terjelimet sebenarnya. Contoh misalkan Bulia ini udah sering diproses oleh Allah dengan bukti yang nyata gitu. Dengan kesadarannya itu. Misalkan lagi ada kesusahan langsung ngomong, ya Allah, saya butuh ini, butuh itu, ya Allah, tolong ya Allah. Tiba-tiba memang terjadi itu. Nyata. Dan kesadarannya menyaksikan tuh. Oh iya Allah yang nolong.
Tapi begitu ada masalah lagi, lupa ke Allah. Duh, gak yakin kalau Allah mau nolong itu. Harus pakai ini dulu, pakai itu dulu. Akhirnya apa? Ngewirit lagi, puasa lagi, gitu misalkan. Ini lagi, proses itu lagi, agar Allah nolong. Padahal kemarin gak gitu-gitu ditolong gitu loh. Nah, kenapa kok terjebak lagi ke situ? Akhirnya. Nah, itulah proses yang namanya nanti memahami kemurnian tadi. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Masa zikirnya, tapi tadi tendensi zikirnya itu, ya ke zikirnya itu. Nah, gitu. Itu nggak dikabul-kabulin itu gimana? Nah, itu disitulah kan gini. Makanya doa itu apa doanya? Kok nggak dikabulin? Yang nggak dikabulin itu doa apa, saya tanya? Doa apa, Bu? Doa ibu apa yang nggak dikabulin itu? Rasanya belum dikabulin. Banyak. Yang ibu bilang. Ya, Nah, yang ibu bilang doanya nggak dikabulin itu apa? Rezeki mungkin kita kan mau misalnya mau beresin rumah, benerin rumah. Nah, ibu doanya gimana? Ibu doanya gimana? Nah, itu ibu itu masih bertele-tele. Makna rezeki itu luas, Bu. Napas itu rezeki. Masih bisa ngedip itu rezeki. Jadi kalau ibu udah tahu Allah itu, menyadari Allah yang dekat, yang konkret aja, yang jelas. Ya Allah, saya butuh uang untuk beresin rumah, ya Allah, udah ngomong gitu. Nah iya. Kalau rezeki nanti ya rezeki. Tapi jangan mikir lagi udah ngomong begitu ke Allah, nanti dapatnya dari mana ya? Nah itu yang jadi masalah, berarti ke Allahnya masih ragu. Tapi kalau begitu, saya kayak akan pemaksaan sama Allah. Lah memang Allah tuh pengennya begitu kok. Kamu tahu kemarin aku maksa sama Allah waktu anakku mau lulus spesialis itu. Ya. Allah itu maunya begitu, Bu. Aku ngomong gini, ini saya maksa, bener-bener saya maksa. Saya bilang gitu. Karena saya melihat kalau anak ini nggak sampai lulus, saya nggak tahu lagi, saya serahin semua. Tapi saya minta anak saya lulus. Saya ngomong gitu. Lulus bener. Nah itu kan proses agar ibu Saya sampai maksa. Astagfirullah, maaf ya Allah, saya bilang gitu. Tapi enggak, itu kan untuk sebuah keyakinan dan Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku berikan. Tapi di situ dengan penuh kesadaran dan keyakinan, jangan ngawang gitu loh. tapi kesannya kita pertama memaksa. Kedua kayaknya kalau nggak dikabulkan kayak seakan-akan kecewa gitu loh. Ya udah, berarti nggak usah minta, nggak usah maksa. Ya iya. Kalau nggak mau kecewa, ya nggak usah minta, nggak usah maksa. Dan kita seakan-akan Allah itu pesuruh kita. Jadi saya tuh takutnya gitu. Nah, kalau udah menyadari ke situ ya sudah. Berarti tahu diri situ. Kan gitu. Tahu diri. Kita kan belajar Iya. bahwa Allah itu maha Kalau misalkan jenengan udah ngomong, oh, Allah itu sebagai kayak pesuruh saya minta, berarti tahu diri. Yang namanya hamba itu kan harus nerima padanya. Nah, itu jadi bentuk saat kita pastilah ada keinginan, Iya. pasti ada kebutuhan, pasti ada permintaan. Iya. Tapi di saat saya minta seperti memaksa kayak gitu, kok Nggak nggak enak terima gitu. kasih banget ya udah dikasih begini mas. Nah itu tahu, dibalikin lagi Tapi tahu. kan kita udah belajar 3T. Ya itu tadi, Bu, kalau udah tahu seperti itu ya sudah, terima aja apa adanya. Rumah nggak selesai ya terima aja dulu. Sebenarnya kalau udah benar-benar murni menerimanya karena Allah, di situ ibu akan menyaksikan pertolongan Allah yang luar biasa. Tapi penuh dengan keyakinan, kesadaran. Jangan dan nerimanya itu biar rumahnya selesai ya salah lagi. Gitu. Udah gitu udah kan katanya Allah maha tahu kan. Nah. Tanpa kita menyebut Allah pasti tahu. Dan kita sabar aja lah sampai Allah ini apa yang ini. Nah itu kan berarti ibu tidak menggunakan sesuatu itu sesuai fungsinya. Difungsikan semua. Nah itu harus difungsikan. Kan gitu, Bu. Fasilitasnya itu kan sudah ada semua. Itu dia jadi Nah. kadang kalau minta oh iya nggak baik. Tapi giliran nggak minta kok kayaknya ada yang salah ini nggak minta sama Allah gitu. Nah itu. Itu loh aku lagi proses sampai kamu Iya, sampai kita akan dipahamkan kok. Minta yang benar-benar minta karena Allah, minta yang karena tercampur nafsu, tercampur keinginan, tercampur minta malu. apa aja. Kan kita mintanya malu-malu gitu. Soalnya
kita masih banyak pertimbangan. Nah itu. Kita nih berdua. Jadi minta yang tercampur malu-malu ya. Jadi belum murni. Karena kita takut gini, bukannya nggak mau sebetulnya bukan tidak ingin dikabulkan gitu kan, takut nanti udah dikasih kita nggak nerimain lagi tuh. Nah itu makanya kan gini Bu, sifat manusia itu ya nggak ada rasa syukur, ya nggak punya duit, bingung, pengen punya duit, udah punya duit, bingung lagi ngatur duitnya, kan gitu. Udah punya kerja, belum punya kerja, pengen punya kerja. Udah punya kerja, capek kebanyakan kerja. Ya kan? Begitu. Belum punya istri, pengen punya istri. Udah punya istri, bawel. diomelin mulu, gitu. Misalkan gitu. Apa semua fungsinya nah, ya. gitu. Makanya kita harus bisa memahami itu tadi. Ya, terima diri kita apa adanya dan terima orang lain apa adanya. Sudah, memang begitu ya begitu. Kita masih malu-malu. Belum mau terima resiko. Ya, itu kan banyak yang terjebak di situ, Bu. Kondisi-kondisi keadaan itu tadi. Jadi ibu dipentokkan dengan keadaan saya doa nggak dikabul, ya kan? Rumah nggak selesai, terus ada lagi dibisikin, kok kamu minta-minta sih sama Allah, kok ngatur-ngatur sama Allah. Nah, itu kan kondisi-kondisi keadaan jiwa itu yang labil itu, yang bimbang. Nah, itu harus disadari, kondisi itu pemberian Allah. Kondisi saat ibu ini yang kayak bimbang itu pemberian Allah juga, ibu terima dan kembalikan lagi. Sadari, ya kan? Yang memberikan kondisi seperti itu kan Allah nih. Sesudah kembalikan lagi ke Allah. Sehingga nanti ada bimbingan dari Allah nih. Sebaiknya begini. Gitu. Nah iya. Tapi mintanya yang jelas, jangan masa di dalam artian mintanya rezeki, baru langsung aja saya minta selesai rumah ini, gitu. Apa kalau begitu? Ya iya nggak apa-apa. Ya contoh kayak gini kan, ibu kondisinya kayak saat ini kayak gitu, bingung ya, minta bingung, nggak minta bingung kan gitu. Terima dulu itu, lalu serahkan kembali kepada Allah, minta bimbingan Allah. Harus seperti apa saya ini ya Allah? Harus bersikap seperti apa saya ini kepadamu ya Allah? Itu yang seharusnya. Jangan udah bingung begitu, nyari lagi ke orang, nyari lagi ke sono. Akhirnya apa? Nggak ketemu, kecewa. Sedangkan ibu ini udah menyadari Allah itu dekat. Kan gitu. Nah kalau ibu udah menyadari Allah dekat, ya ngomong aja langsung, nggak usah pakai perantara ini itu lagi gitu. Aku aja ngomong waktu itu minta gitu, ya Allah maaf ya saya maksa. Bener saya minta maaf saya maksa, tapi saya kasihan. Nah, tapi kan setelah terjadi, terima kasih ya Allah kan gitu ya Bu. Iya makasih. Nah. Walaupun setelah udahannya anak saya bingung. Aduh pusing, jadi spesialis pusing mama ya, itu kan kamu yang mau, udah diterima, kamu udah disyukuri harusnya. Nah itu kan, waktu belum jadi spesialis, doa harus jadi spesialis kan gitu ya Bu. Dijabah jadi spesialis, anaknya pusing. Jadi sebenarnya manusia itu maunya apa sih gitu. Nah makanya di sini ada yang namanya sikap 3T itu. Menerima apapun keadaannya, bersyukur apapun keadaannya, dan harus yakin apapun keadaannya itu pemberian Allah. Nah disitulah kita akan dibimbing gitu loh, untuk menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Ya kan? Ya contoh misalkan kan ibu amanahnya rumah belum beres kan gitu, diterima dulu, disyukuri dulu keadaan yang belum beres itu, dan yakin dengan pertolongan Allah rumah itu akan beres gitu loh. Nah itu yang harus ditanamkan dalam kesadaran jiwa ibu. Terus minta, minta dengan kesadaran. Karena apa? Karena kan semua harus diterima. Risiko yang setelah kita minta, karena orang lupa ya, setelah kita minta nih seperti itu, mau
pengen jadi spesialis bingung. Berarti kan sepertinya tidak menerima. Kembali 3T-nya mentah berarti ayah. Kita mintanya malu-malu, kenapa? Karena masih sanggupkah kita menerima setelahnya? Nah, contoh sekarang gini lah. Yang lebih parahnya lagi. Kita minta deket Allah. Pas udah deket Allah bingung. Bingung ya? Mau ngapain? Nah, mau ngapain? Iya itu seperti Coba. Minta, ya Allah berikan aku kemudahan untuk mengenalmu, untuk dekat denganmu, untuk menyaksikan engkau dalam kehidupan sehari-hari. Udah nih dikasih semua. Kan kita pinta setiap hari. Begitu Allah udah Bingung lagi. Masih bingung aja. Kapan gak bingung? Nah. Metong. Nah, itu kan. Udah metong baru gak bisa bingung. Kita udah minta jalan yang mudah. Udah dikasih jalan yang mudah, udah paham kita, udah diproses kita. Oh iya ternyata Allah ini deket, tinggal ngomong aja, nggak perlu gini, nggak perlu gitu. Terjadi nih, set, langsung. Iya, cuman gretek hati dikabul. Begitu terjadi lagi, mabuk. Kok nggak dikabul-kabul ini? Nah, mulai dah tuh bisikan-bisikan setan yang terkutuk kan. Nah, coba kamu tanya ke ahli ini, coba kamu tanya pakai amalan apa, pakai ini, pakai itu. Ya itu akhirnya goyah lagi. Kalau saya gini, apa saya salah ya Allah ampuni saya ya Allah. Kan kalau doa nggak terkabulkan, istighfar terus minta maaf, tapi tetap aja nggak dikabulin. Ya itu karena tidak mau menyadari. Kalau kita sadari yang mengabulkan Allah dan tidak mengabulkan juga Allah, apa masalah untuk kita? Masalah. Kan gitu. Ya berarti kan semua itu kan kehendaknya Allah. Kalau masalah sih Kita itu kan diperintahkannya harus menerima. Dikabul nggak dikabul kan harus diterima gitu loh. makanya Mbak mah nggak masalah. Yang masalah tuh emas. Nah ini yang repot. Ini yang repot kalau udah masalahnya emas nih. Yang masalah kan emas. Kalau nggak sih nggak masalah. Mana ada mbak masalahnya? Yang masalah tuh emas. Dan semua orang itu mengalami, Bu. Bukan ibu aja. Semua orang mengalami, tidak pandang bulu. Ya. Yang botak pun pasti Yang kaya mengalami, yang miskin yang mengalami, ya Pak Ustadz mengalami, Pak Haji mengalami, yang bukan Pak Haji, yang bukan Pak Ustadz, yang bukan Habib, yang Habib, semua ngalami itu. Dan jangan merasa paling keren. Nah, cuman beda versi-versinya dan beda kadar-kadarnya. Itu aja. Sebenarnya sama ngalamin hal itu. Yang di ibu alamin itu saya ngalamin, cuman beda versi kan gitu. Kalau ibu setengah jadi, kalau saya belum jadi-jadi kan gitu. Jangan merasa hebat. Nah, masalah saya paling berat ya Allah. Masalah saya enggak, ternyata orang lain banyak banget. Saya menyaksikan begini, Bu. Melihat keadaan orang yang tidur di bedengan, pakai triplek gitu ya. Tuh, sempit semua, seadanya gitu ya, kebocoran. Nah, kalau kita sadari, berarti saya masih bersyukur, masih alhamdulillah, masih lebih nyaman. Tapi kalau dia mau sadar yang punya bedengan itu, ternyata kan ada yang lebih parah lagi. Ya, harusnya dia yang lebih Ya kan? Ada yang digolong jembatan, cuman alas koran, gak ada dinding. Nah, yang ngalamin di jembatan itu ada yang lebih parah lagi ternyata. Tidur di atas kuburan. Tidur di atas kuburan, pinggiran jalanan yang gak ada. Nah itu. Nah itu kan sebetulnya kalau kita sadari, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang memang harus dilewati oleh para makhluk-makhluknya. Itu udah ada ketentuannya, skenarionya. Mintanya disunat. Nah itu makanya kita itu kan diwajibkan untuk mengenal diri kita, pelajari diri kita, masuk ke dalam diri. Jangan terus-terusan melihat keluar diri. Bagaimana kalau pendapat bahwa Allah itu, kita itu jodoh, rezeki, maut dan sebagainya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu di balik rahim ibu kita. Gitu. Kalau kita sudah berprinsip seperti itu, atau tiba kok ya Allah, kita kan masih hidup, kita belum bisa melihat ya Lauhul Mahfuz. Ya Allah,
kan saya ditentukan kok saya ditentukannya begini ya Allah, kok saya nikahnya sama dia, kok saya nggak sekaya yang saya bayangkan. Tulisan saya di Lauhul Mahfuz, mungkin saya lebih baik dari sekarang. Bagaimana begitu? Nah itu udah ikut campur urusan Allah namanya. Lah itu bukan urusan kita urus ya, stres kita nggak tahu nih bentuknya, tulisannya kayak gimana di level laut, terus kita pikirin. Ya stres bisa beneran itu. Bukan urusan kita urus. Oh, jadi itu sotoy. Nah itu sotoy. Jadi kita menjalanin jalanin aja apa yang sudah ditentukan. Jadi imani, kalau diimani itu bukan berarti harus kita yakini, kita cari-cari, kita buka-buka, itu urusan Allah. Ya. Emang bisa, emang nggak bisa. Nah, Ubah yang apa yang nah itu ya kan. Rezeki, maut, jodoh itu rahasianya Allah. Tapi kita diberi kuasa untuk melakukan usaha, berikhtiar. Tapi di saat berusaha dan ikhtiarnya itu harus dengan kesadaran lillah, karena Allah. Sehingga akan sesuai gitu loh Bu. Tapi kalau berusaha dan ikhtiarnya karena diri, merasa dirinya yang mampu, akhirnya di situ nanti akan menjadi sebuah kekecewaan. Gitu. Contoh misalkan saya nggak cinta sama dia, tapi ternyata nikah sama dia. Allah berkehendak dia nikah sama kita yang dengan orang yang kita nggak cintai itu. Ya kan? Berarti memang sudah ketentuannya kan? Nah, kita nggak terima dengan ketentuan itu. Wah, akhirnya dipaksa-paksain sampai bertahun-tahun, sampai punya anak misalkan, sampai punya cucu, tapi dipaksain aja. Gitu. Ini kejadiannya ada di dia, saya. Dia 3 kali, saya 2 kali. Ya. Dan akhirnya udah sadar Allah tapi 3 kali. Nah, kalau kita mau sadari Bu, dengan kejadian-kejadian itu sebetulnya Allah sedang mengajarkan makna hidup dalam kehidupan ini. Dan kalau tidak ada kejadian itu belum tentu ada di sini. Nah, itu kan kalau kita sadari, oh ternyata proses itu adalah jalan yang harus saya lewati untuk menuju sampai saat ini itu. Nggak akan ada di sini kita. Nah, kalau kita tidak melewati itu, tidak mau menjalani itu, ya sudah. Sudah menyadari si A gitu ya, bahwa yang di sebalik itu semua itu Allah gitu kan A. Saya bilang cuma, saya juga udah minta maaf kok, saya masih belum bisa. Nah, sebetulnya kan menerima, tapi belum bisa. Itulah kesadaran yang sebenarnya Bu. Nah, itu yang saya aduin. Bukan cuma. Iya. Tapi kok belum bisa. Kita menyadari kesadaran yang tidak mau menerima. Kita menyadari kesadaran yang tidak sudah terjadi menyakitkan. Sadar. Menyalah-nyalahkan keadaan, menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Yang sesungguhnya itu adalah ketentuan. Ketentuan qada dan qadar, baik dan buruk, kan gitu. Yang harus kita imani. Kan itu Bu. Menyadari bahwa saya belum bisa menerima gitu ya. Ya bagus. Dan minta maaf sama Allah. Kenapa saya mau? Semuanya kembali ke diri ya. Lah ya memang kan gitu Bu. Kata Pak Pur kan jalanin aja. Makanya kalau nanya kepada Pak Pur ya begitu. Yang ngono wis. Ya udah. Lurus aja kan gitu. Sadari aja Allah, lurus aja kita punya. Nah saya pun Bu malunya bertanya tuh begitu, karena kita udah menyadari gitu loh. Kita misalkan ngeluh nih ke guru pembimbing atau Pak Pur atau Mbah Bejo gitu ya. Mbah gini Pak, begini. Cuman jawab, ya wis ngono tuh. Lah, kan nah karena udah kejadian seperti itu sehingga pas begitu saya mau komplain lagi, mau curhat lagi kepada selain Allah, di situ disadarkan. Kenapa sih kamu mau ke sono lagi? Nih ke sini, gitu. Kata Allah gitu, disentil, teng gitu. Itu terjadi. Nah, itu. Itu terjadi sama Gimana aja, Bu? Nanti ya saya mau ke majlis gitu kan. Ya lanjut, gue udah mau mewek. Terus udah gitu. Tapi pas malam ya atau gimana Bu? Enggak. Nah itu Bu ya.
bagi yang sudah diproses, kita itu sering lalai di situ. Di saat mentok itu bukannya ke Allah, malah ke selain Allah lagi. Padahal itu adalah proses kemurnian loh. Iya. Belum ya. Nah itu, tapi setelah udah paham kan, oh iya. Oh iya ya Allah, Masya Allah, gini-gini aja ya. Kapan ininya, maksudnya kapan naik tingkatnya ini sebenarnya gitu. Pas ditanya lagi sih, jadi semua itu semua pakai proses ya. Iya. Dan kalau kita mau sadari ya begitu prosesnya. Gitu kan. Pas sudah dikasih jeda sih Allah juga sih, saya sadari Allah juga yang ngasih jeda. Pas sudah giliran sehat, gimana Bu? Enggak gimana. Cuma begitu doang. Iya, kalau sudah dilewatin mah ya udah begitu doang gitu loh, nggak masalah. Contoh kayak gini, dikasih kesulitan. Waduh, gimana? Oh iya, pakai ini energi alam semesta ya kan. Energi ini saya coba. Loh ngapa jadi ke energi lagi sih ini? Kan gitu, Bu, kalau disadarkan. Biar resonansi. Istighfar lagi, kan gitu. Ke Allah lagi. Kan gitu, Bu. Nah terus sekarang misalkan ada masalah lagi, pakai terawangan. Lah ngapa jadi ke terawangan lagi? Karena Allah ini. Kamu kan udah menyadari Allah dekat, ngapa kamu lari ke selain? Kenapa kamu malah larinya ke selain Allah? Masalah ke perbuatan atau laku atau amalan atau bacaan atau orang yang kamu yakini bisa menolong kamu. Nah di situ kan disadarkan, disentil sebenarnya, tak gitu loh. Kalau pakai bahasa perbalnya gitu ya. Cuman kalau dalam kesadaran tuh sentilnya itu bukan sentil gini gitu. Cuman tek langsung sadar lagi gitu loh. Kok ini malah lari lagi. Bukan berarti nggak penting. Ya, ilmu-ilmu kayak gitu bukan berarti nggak penting. Ya penting untuk menjalani kehidupan. Tapi jiwanya ini loh, kesadarannya ini loh harus tetap bergantung kepada Allah, jangan ke selain Allah. Jadi pada dasarnya kita ber-DN begini ya, sesuai dengan metode yang sudah kita ketahui ya. Kayaknya Kak udah tahu metodenya, ya nggak perlu gimana, jalanin dulu gitu kan. Sadari sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu nanya ke pembimbing, ke guru besar, nggak usah ya. Ini pada akhirnya suruh berpikir sendiri ya. Ya makanya kan harusnya ibu itu cerita itu kan apa yang dialami. Jangan yang belum dialami ditanyakan. Nah itu yang jadinya puyeng. Ya kan saya bercerita tentang apa yang sedang saya alami. Itu pun kemarin kalau saya mau cerita. Kalau cerita, gitu. Sebentar ya Bu, saya mau ke majelis gitu. Ya udah, kan kita jadi turut tuh. Pas malamnya saya tuh kalau ya. Malamnya saya telepon lagi semalam. Enggak apa-apa. Masalahnya gini-gini, masalah itu gimana Bu? Enggak gimana-gimana. Ya Bu. Kemarin Pak Pur bagus tuh yang kita sadarin di sini dan saat ini. Iya, gitu. Iya kan? Tapi Ada kita gitu masalah Bu. Baru enggak. Saya kan kalau sholat padahal udah kusuk ya, udah kusuk. Tapi entah kenapa tanpa sadar blank, langsung ke menghayal kemana-mana nanti. Oh iya, baru sadar lagi. Jadi pas sejak saat itu saya kok sholat tuh dari awal sampai akhir tuh paling enggak 40% kusuknya ya. Pengen kusuk banget. Akhirnya saya nyoba Pak Pur. Ingat saat ini dan di sini. Jadi setiap mau ngeblank langsung di sini. Udah di sholat. Menyaksikan lagi berdiri. Lagi berdiri. Oh iya. Jadi harus bener-bener kayaknya seakan-akan tuh bekerja keras. Kusuknya itu jadi pokoknya saat ini di sini gitu Nah, itu kan udah tahu. Seharusnya kalau sudah tahu itu tinggal diaplikasikan saja, nggak usah dicari-cari lagi. Jadi sebelum kita sholat kita sadari saat ini di sini. Jangan lagi sholat kita cari-cari lagi. Oh iya harus sadar. Nah itu kan jadi masalah. Akhirnya apa? Bukan Allahnya yang disadari. Gitu loh. Harusnya kan Allahnya yang disadari di saat sholat. Akhirnya kesadarannya nyari-nyari saat ini di sini. Nah itu dia jadinya begitu. Nah itu. Loh, kok antara sadar Allah dan saat ini di sini. Nah jadi itu kan yang harus kita benar-benar pahami itu gitu Bu. Pak Pur ini ngasih metode, ngasih cara. Tapi kita jangan berhenti di caranya. Kita harus menyadari, gitu loh. Melakukan cara saat ini di sini itu lillah karena Allah pakai kesadarannya. Jadi sebelum sholat Ibu sambung dulu kesadaran ke Allah.
Nah, udah menyambung kesadaran ke Allah, ibu sadari saat ini di sini mau sholat lillah karena Allah, baru niat lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi sehingga kesadarannya itu tetap nyantol di Allahnya, bukan di keadaannya. Karena keadaannya itu sudah terlewati dengan kesadaran menyadari Allah yang memberikan keadaan saat ini di sini untuk sholat gitu loh. Tapi pas saya praktekin justru alhamdulillah Nah iya. Masa lalu dan masa depan. Nah. Tapi ya itu. Akhirnya kesangkut di situ kan. Kadang-kadang Allahnya hilang. Nah iya. Tapi, oh iya. Allahnya hilang. Allahnya hilang jadi saat ini di Kok sini. aneh banget ya. Ya itu prosesnya begitu, saya pun sama Bu. Allahnya hilang. Pak Pur ngasih 3T, Pak Pur ngasih ATP, Pak Pur ngasih Patra, ini Patra itu kan gitu. Begitu saya ada masalah, Patra diam. Dek, ya kan? Diem aja, nyambung kesadaran ke Allah. Pas sudah nyambung kesadaran ke Allah, saya ngomong di hadapan Allah. Ya Allah, masalah saya gini. Nah, saya harus gimana ya Allah? Kan gitu. Akhirnya dapat ilham. Kamu gini. Jelas waktu itu, pertama kali itu kan. Nah, begitu selesai, sekian bulan, sekian hari, kemudian masalah lagi. Yang diingat apa? Patrapnya, bukan Allahnya. Patrap langsung diam. Nyadarin Allah kok nggak sadar-sadar, kan gitu. Ngomong, udahlah, anggap aja udah hadapan Allah gitu. Ngomong, nggak ada jawaban-jawaban. Akhirnya apa? Kecewa dengan patrap diam. Karena apa? Kita melakukannya enggak pakai kesadaran dulu. Harusnya kita nyambung dulu kesadarannya ke Allah, baru kita lakukan metodenya. Karena Allah gitu. Yang benar itu begitu. Sehingga akan terimplementasi dalam kehidupan gitu. Bahasanya keren bener, ribet lagi nyebutnya. Kan gitu, Bu. Tapi saya nyoba patrap diam ya Kak ya. Karena saya belum terlalu paham ya sama patrap diam. Setiap diam kan katanya nggak boleh mikir apa-apa. Diam aja. Tapi kolbunya selalu ngoceh aja. Ngocehnya tuh ya selalu ngomong sama Allah, ya Allah kok begini, ya Allah Komplain terus, komplain. Terus ingat, oh ya kan harus diam, nggak boleh ngomong sama Allah. Sebetulnya nggak apa-apa, sadari aja, saksikan aja sampai dia diam. Kalau kalbunya selalu kayak komunikasi sama Allah gitu, walaupun Allah nggak. Iya nggak apa-apa. Kolbunya biarkan dia komunikasi dengan Allah, tapi kesadaran jiwanya itu menyadari Allah, diam. Jangan ngikutin kolbu. Berarti patrap diam itu nggak ada permintaan sama Allah, ah? Ya ada, kan saya bilang nyambung dulu. Kalau sudah nyambung di situ komunikasinya, Bu. Memintanya setelah kita udah menyadari nyambung nih. Kan di saat nyambung itu kita ada rasa, kesadaran itu di saat nyambung itu ada rasa sebetulnya. Jadi gini. Setelah ada rasa baru kita. Iya, contoh kan gini. Ada masalah nih. Kita diam. Diamnya enggak zikir, enggak pakai zikir, diam. Biarkan jiwanya ke Allah. Menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, di saat kesadarannya itu nyambung di hadapan Allah, disitulah kita ngomong pakai kesadaran yang tanpa kata, tanpa suara itu. Kalau diperbalkan ya itu ngoceh sebenarnya, tapi kalau tanpa diperbalkan ya itu yang tanpa kata, tanpa suara itu dengan kesadarannya aja udah. Dalam kesadaran nyambung ke Allah ini kita ngomong, ya Allah gini, apa yang harus saya lakukan ya Allah. Nah itu nanti kalau lagi nyambungnya kuat itu lebih jelas, perintahnya itu lebih jelas, ilhamnya itu lebih jelas gitu loh, Bu. Tapi kalau misalkan kita belum nyambung, terus kita seakan-akan udah nyambung, nah itu bingung sendiri. Nah di saat berserah ke Allah itu kan nanti Allah yang bimbing. Bukan maunya kita gitu, bukan bisanya kita cuma berserah aja udah. Diam, jiwanya udah berserah ke Allah terus. Nyadari Allah. Sadari Allah yang laisa kamitslihi. Terus sadarin terus. Terus ada pikiran nih, lagi nyadarin tuh. Udah biarin pikiran itu berpikir. Tapi kesadarannya terus ke Allah. Jadi cukup jiwa ini mengatakan, oh ini pikiran dari Allah. Udah kembalikan ke Allah. Jadi
si jiwanya itu nggak berhenti di pikiran gitu, terus ke Allah. Tapi kalau si jiwanya berhenti di pikiran kan pasti gini, oh pikiran saya lagi mikir ini, nah ke Allahnya putus gitu Bu. Iya, yang pengalaman saya seringnya tuh selalu ngoceh. Nah itu. Saya pengen diam tapi kok banyak banget yang pengen diungkapin ke Allah, ya Allah begini, ya Allah begini. Ya itu kalau sudah nyambung lebih bagus. Bawel. Tapi kita tanpa sadar sebenarnya dalam hati Iya. kita pengen, tapi kok pas udah diam begitu kok kesannya pengen ngoceh aja. Nah itu makanya harus disadari pakai jiwanya Bu. Makanya nanti dalam aplikasi kalau udah kesadarannya tetap menyadari Allah, itu akan disaksikan. Pikiran ini gimana, hati ini gimana, perasaan ini gimana, itu tersaksikan. Misalkan contoh gini, dalam kesadaran keseharian ya, jiwanya sadar Allah nih. Kita menyaksikan, oh pikiran saya sedang mikir anu, perasaan saya sedang merasakan anu, hati saya sedang bicara anu, itu disaksikan. Tapi kita berlindung kepada Allah tadi. Ya Allah, kan gitu. Aku berlindung kepadamu. Apa yang harus aku lakukan agar tidak mengikuti omongan-omongan yang lain ini gitu loh. Nah si jiwa ini kan menjadi sebuah nahkoda, pengendali. Kalau udah menyaksikan begitu sebetulnya jiwa itu bisa memerintah. Hei pikiran ke Allah, hei perasaan ke Allah, hei hati ke Allah, hei yang lain-lain itu diajak ke Allah semua sama jiwa itu. Kalau kesadarannya sudah Sampai lurus. Perbedaannya patrap diam sama DN. Kalau DN kan pakai sebutan, pakai zikir. Tujuannya Sama sebetulnya. Kalau yang udah kesadarannya aktif lebih cepat patrap diam. Tapi kalau kesadaran belum aktif suruh patrap diam bingung. Ya, dia nggak ngerti kesadaran atau jiwanya yang mana. harus DN dulu. Jadi harus DN. Nah itu kan awal bukanya dari situ. Bagi yang pemula, kecuali kalau memang yang sudah belajarnya dari awalnya dari patrap. Kan ada silatun. Nah, kalau silatun itu kan menyebut, mulutnya menyebut ya Allah, hatinya menyebut ya Allah. Harus sinkron. Ya Allah. Ya Allah. Dirasakan sampai lebih dalam. Ya Allah. Ya Allah. Indikasinya terjadi kesenambungan itu apa? Bergetar hatinya, merinding, gemeter, sampai di saat mau nyebut tuh udah nggak sanggup. Nah itu tanda-tandanya. Itu puncaknya apa tuh? Saya pernah silatun juga seperti itu, tapi kalau silatun itu selalu nangis ya seperti itu. Nah iya, nah itulah sebetulnya bentuk kita bersenambungnya kita kepada Allah itu. Sehingga kalau sudah silatun sebenarnya di situ kesadarannya kan menyadari tidak bisa apa-apa tadi dirinya itu. Tapi dia nanti nggak bisa level-level lah, misalnya level 1, 2, 3 gitu enggak? Ya itu kan beda metodenya. Kalau yang ada level-levelan itu kan DN. Kalau silatun kan nggak pakai level-level. Kalau silatun itu cuma Langsung kita bergetar Nyambung aja ya. Gitu. Kalau patrap diam kita sebenarnya harus DN dulu ya. Ya itu sebenarnya ya hampir sama untuk membangun kesadaran, cuman beda cara. Pokoknya ngikutin aja gitu. Nah itu kan Saya nggak berpikir Ibu pokoknya makanya saya bilang pelajari semua materi-materi yang ada di Padepokan Patrap. Nah di situ nanti kalau udah dipelajari semua, oh ini ada fungsinya masing-masing, gitu loh. Kita nyamannya enaknya kalau lagi pas gini DN atau patrap nih. Nah, udah nanti udah tahu sendiri kitanya. Dan di saat melakukannya itu bukan karena yang lain. Lillah. Dan nanti kalau sudah memang paham nyambungnya, kesadarannya seperti apa, itu semua pun ibaratnya ngikutin sendiri ya. enggak dilepas gitu loh, Bu. Oh iya, melepaskan sendiri aja, ngikutin aja. Nah, dilepasnya artinya apa? Kalau sekarang udah tahu cara nyambungnya gitu kan, menyadarinya, ya nggak pakai metode itu lagi. Itu kan metode awal untuk aktivasi. Kalau nggak begitu kita akan terjebak lagi dengan menuhankan metode. Oh harus patrap dulu kalau mau nyambung ke Allah, harus DN dulu kalau mau nyambung ke Allah. Padahal sudah nyambung misalkan. Nah kalau udah terbiasa kita nyambung,
DN dan patrap itu amalia-amalia atau latihan-latihan di saat kita memang biar ininya kuat gitu loh. Kalau udah kuat nyambung ya nggak pakai patrap lagi, nggak pakai DN lagi, langsung ngomong aja. Kalau kesadaran ibu udah kuat nyambung nih, apa harus patrap dulu? Kan enggak. Udah ngomong aja ya Allah gini 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 gini. Nah itu yang tanpa batas, tanpa ruang, tanpa waktu. Udah bisa pulang begitu keren. Nah itu cuman memang harus mengalami proses yang luar sangat biasa lah, sangat biasa di luar. Bukan luar biasa, biasa di luar. Biasa di luar. Jadi kita simpulkan dari obrolan kita tadi bahwa di saat kita diproses oleh Allah, jangan berserah kepada keadaan, tapi berserahlah kepada Allah secara total apapun keadaannya. Sehingga di situ nanti ada bimbingan Allah dan kita bisa menyaksikan solusi-solusi Allah dan kita bisa menyaksikan apa sebenarnya yang sedang Allah berikan ini pembelajarannya gitu dalam kehidupan kita, sehingga itulah akan jadi nikmat dan kita akan tahu manfaatnya. Ya, kenapa Allah ngasih nangis ini tahu manfaatnya gitu loh, Bu. Kenapa Allah kasih susah ini tahu manfaatnya. Kenapa Allah kasih senang ini tahu manfaatnya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jangan sampai menyalahkan kondisi dan keadaannya. Paham ya? Nah, mari kita sama-sama berlatih untuk berserah total kepada Allah. Ambil posisi yang nyaman. Mau boleh duduk timpu, boleh sila. Boleh tengkurap kalau mungkin. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak-anakku dan keluargaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala pemahamanku, pengetahuanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam hidup, di dalam jiwa ragaku ini ya Allah. Semua kita serahkan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Sampai diri kita, jiwa kita, nafs kita ini menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Berserah jiwa raga kita kepada Allah. Dan bersihkan semua rasa memiliki dalam hati kita. Kita lepas semua rasa memiliki dalam hati kita, kembalikan kepada Allah. Kosongkan hati kita dari segala merasa memilikinya. Baru kita silatun, kita sambung ke Allah dengan menyebut asmanya, dengan memanggil namanya, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan rasa rindu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ini kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah.
kita minta ampun di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pasrah total di hadapan Allah, matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Apapun yang dirasakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang kita rasakan, semua pasrahkan kembali kepada Allah. Duduk rileks, santai. Apapun yang dirasakan jangan kita komen, tapi sadari. Biarkan jasad ini terdiam, pasrah kepada Allah. Dan kita sadari napas kita keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari jasad kita sadari jiwa kita. Jiwa inilah yang menyaksikan pikiran berpikir, jiwa inilah yang menyaksikan perasaan merasa. Jiwa inilah yang menyaksikan jasad kita sedang duduk terdiam. Setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita ini menyadari ruangan yang ada di sini. Menyadari ruangan bukan memikirkan atau membayangkan, tapi menyadari itu meyakini keberadaannya ruangan ini. Ada meja, ada karpet, ada gelas, cukup diyakini, disadari keberadaannya, bukan dibayangkan bentuk wujudnya. Jadi sadari saja ruangan ini. Setelah kita menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita naikkan lagi, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari langit, menyadari bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Nah, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta, kita dudukkan kesadarannya untuk tetap menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Setelah kesadaran jiwanya duduk menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, barulah hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, hatinya berzikir kepada Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah.
kita luaskan lagi kesadaran kita. Di saat hatinya zikirhu, kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hatinya zikir Allah, kesadarannya menyadari semakin berserah di hadapan Allah. Hu mendekat, Allah berserah. Yang mendekat dan yang berserah itu adalah kesadaran jiwanya. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Hu mendekat, Allah berserah. Hu mendekat, Allah berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semua kembali kepada Allah. Sampai tidak ada apa-apa lagi. Panabillah. Allah. Allah. Kita naikkan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hu, yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hu, yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Kesadaran jiwanya masuk ke wilayah Sibghatullah. Hatinya tetap zikirhu Allah. Hu Allah. Saat kesadaran jiwanya masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwanya menyadari segala kekuatan dari Allah. Dan kesadaran Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dengan 3T dan ATP. Kesadaran jiwanya dalam kondisi Sibghatullah, tubuhnya ini menerima amanah Allah, bersyukur dengan amanah Allah, dan meyakini dalam menjalankan amanah itu dengan pertolongan Allah. Terus pertahankan kesadaran jiwanya menyadari Sibghatullah, hatinya tetap berzikir kepada Allah. 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 Baik, pertahankan kesadaran jiwanya dalam wilayah Sibghatullah. Dudukkan kesadaran jiwa kita dalam Sibghatullah. Dan kita akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Baik, saya akhiri siaran langsungnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.